Sobat Semangat, kembali lagi di Desmond, podcast Semangatlah. Oke semua, jumpa lagi dengan kita di Desmond, podcast SMA Negeri 1 Ngantang. Nah, jadi tak kalah seru dari podcast-podcast sebelumnya, kali ini kita juga kedatangan tamu-tamu yang keren nih. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggayola dan rekan saya Cinta Mei. Jadi selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas banyak hal dan juga ngobrol-ngobrol santai dengan para bintang tamu kita di sini. Nah, mungkin teman-teman juga udah gak asing ya sama bintang tamu kita kali ini. Mungkin dari kakak yang sebelah Sini, kiri boleh dulu ini ya. bisa perkenalan dulu. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya MC Walaskia, bisa disebut Bang Kia. Rumah saya dari Ngantu, untuk Ngantang. Saya dari kelas dulu IPS 2. Kalau dari kakak sebelah sini, boleh kak perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Galip Suti Ramadan, sering dipanggil Galip, dari kelas 12 IPA 2, rumah saya di Kasembon. Oh jadi kakak-kakak ini dari angkatan yang berbeda ya. Dari Kak Galip sendiri, kelas angkatan kelas 12 tahun ini, dan juga Kak Kia ini alumni tahun kemarin. Nah, bener banget tuh. Pastinya Kak Galip dan Kak Kia ini juga udah melewati masa-masa SMA. Mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pasti ada dong pengalaman yang seru-seru banget nih. Ya, pengalaman yang gak terlupain gitu Kak. Mungkin boleh diceritain sama kita di sini. Dari siapa dulu nih? Mungkin pengalaman selama di SMA ini itu paling suka ya bermain, kumpul sama teman-teman, cerita-cerita, pokoknya main. Belajar nomor 5. Udah dari Kak Galip. Sekarang Kak Kia nih Kak, pengalamannya gak terlupain di sekolah apa? Mungkin kalau saya itu ya dari teman-teman, ketemu dari teman-teman dari kampung lain mungkin ya, tapi kebanyakan di kampung saya sendiri sih. Mungkin teman-teman yang sudah saya jumpai bertemu lagi di sekolah, ternyata kita satu sekolahan gitu. Sama apa sih ya, pengalaman pacaran aja sih salah. Gitu aja sih. Oh iya, jadi gitu. Ayo Kak. Oh iya, jadi Kak Kia dan Kak Galip ini juga berasal dari jurusan yang berbeda juga loh. Kak Galip dari jurusan IPA dan Kak Kia dari jurusan IPS. Nah, pas waktu awal kita memasuki awal SMA kan biasanya ada pandangan-pandangan tertentu nih tentang IPA dan IPS. Iya, kan biasanya tuh jurusan IPA itu mungkin terkenal sama siswanya yang ambis-ambis, kalem gitu ya, cenderung ke bidang akademik. Sedangkan jurusan IPS itu biasanya anak-anaknya cenderung ke apa itu non akademik gitu Kak. Mungkin boleh dong diberikan tanggapan terkait dari pendapat-pendapat tersebut. IPA dulu Ya, kalau saya memilih IPA itu emang dari dulu pengen IPA supaya kedepannya itu lebih enak. Terus karena dari dulu juga pengen lah IPA supaya ke jurusan yang saya ingin buat kedepannya kayak kuliah. Nah, sekarang untuk Kak Kia gimana nih? Untuk saya itu IPS pilihan ya. IPS itu pilihan saya, memang saya memilih IPS sih, soalnya biar nggak ngoyo. Biar nggak ngoyo-ngoyo ya. Soalnya saya sendiri akademis kurang gitu. Saya milih IPS, lebih ringan lah gitu. Kalau dinilai akademiknya, sama kedepannya kan saya juga nggak kuliah untuk kerja, jadi ya memilih IPS itu soalnya sosialnya dapat. Oh, jadi antara IPS dan IPA itu nggak selalu tentang akademik dan non-akademik. Yeah. Jadi itu kayak dari diri kita sendiri. Yeah. Oke nih teman-teman, kalau dilihat-lihat nih ya, Kak Kia dan juga Kak Galip ini kayaknya akrab banget gitu, kayak saudara ya. Iya, saudara ya, masih saudara. Oke. Beda bapak sama ibu aja. Wah. Oke, tapi nih ya, kalau dari jurusan IPA dan juga IPS sendiri gimana nih Kak? Apakah jalanan pertemanannya juga kayak Kak Kia dan Kak Galip atau gimana nih? Mungkin boleh dijelaskan. Kalau di saya itu ya kayak akrab aja mungkin. Di angkatan saya itu kan sering ngumpul anak IPS dari satu kan.
entah itu istirahat mungkin atau ngapain itu ngumpul. Nah IPS itu, nah IPA-nya itu yang jarang, nah IPA-nya itu yang jarang ngumpul, jadi kayak keakrabannya itu kurang. Tapi selama itu masih baik-baik aja kok, pertemanan baik-baik aja, nggak ada gesekan apapun. Oke, kalau dari Kak Galip sendiri gimana nih, Cak? Jalinan pertemanan antara IPA dan juga IPS. Kalau di angkatan saya mungkin itu apa ya, ya sama lah, tetap main-main bareng, kumpul-kumpul bareng, keluar-keluar bareng. Jadi antara IPA sama IPS itu nggak ada yang crash lah, sering-sering malah kumpul ke rumah ini bareng-bareng gitu. Jadi tergantung pribadinya ya ternyata Kak Iya. ya. Nah, dari Kak Kia ini gimana nih? Kayaknya sudah Kak tadi. Oh, sudah. Iya. Ya, maaf. Oke. Dua kali dong. Oke, selanjutnya nih, teman-teman ini pasti dong kayak familiar gitu ya dengan kata Tatip SMA Negeri 1 Ngantang. Nah, kalau dari teman-teman di rumah ini pernah nggak sih masuk di tatipnya SMA Negeri 1 Ngantang? Nah, kan tadi udah tanya nih dari penonton. Gimana nih kalau Kak Kia dan Kak Galip sendiri pernah nggak sih masuk ke tatipnya SMA Negeri 1 Ngantang? Sering. Ayo. Mulai dari Kak siapa dulu, Kak, yang mau jelasin? Mungkin dari Bang Ya dulu. Oh ya, saya kalau tatip sih saya mungkin dibilang sering ya kak, sering banget ya, soalnya kan 1 tahun daring ya. Oh iya. Jadi kalau kelas 1 itu mungkin saya tatipnya mungkin karena telat gitu, telat sama tidur di pelajaran gitu sama kalau kelas 3 kemarin itu lebih ke pelajaran nggak ikut, mungkin sama apa ya, bolos gitu aja sih kalau saya kena tatipnya. Sama satu lagi yang mungkin berkesan buat saya ya, yang bikin saya ingat-ingat sampai sekarang itu, saya itu bolos pelajaran. Jadi waktunya Bu Endang ekonomi, saya itu keluar ke ini, ke parkiran sama satu kelas, mungkin separuhnya kelas lah, jadi bilang kayak gitu, sama kelas-kelas yang lain kita di situ, kita duduk-duduk nunggu Bu Endang, kelasnya Bu Endang. Nah teman-teman itu lapar, mau makan apa bingung, soalnya kan belum ada kantin kemarin. Saya kelas 3, saya pikir makan apa rek, makan pecel enak iki ndek gowong ngono. Oh iya, masuk masuk ngono ya. Terus kita izin sama Pak Udin yang ada di Pos Satpam, sama Pak Satpam, Pak izin mau keluar beli pecel sebentar boleh ya, wong piro sing kate metu. Dua aja Pak, ini nitip yang lainnya. Jadi saya keluar izin beli pecel ya, terus saya balik lagi bawa banyak, bawa apa ya, 12 mungkin 12 makanan itu. Jadi saya makan. Nah kesalahan saya sama teman-teman itu dimakan di situ, di parkiran di atas, nggak dibawa ke kelas, nggak dimakan di kelas. Itu waktunya pelajaran Bu Endang sudah ada, kita nggak balik ke kelas, jadi kita dimarahin, itu dicariin sama Bu Endang. Nah, terus teman-teman balik, nah kesalahan saya sendiri, teman-teman saya balik ke kelas, saya nggak balik ke kelas. saya saya nunggu sama teman kelas yang lain, itu jagongan lagi. Nah itu Bu Endang marah-marah, akhirnya saya dipanggil Bu Endang sendiri ke kantor. Saya nggak mau, saya dikasih surat panggilan orang tua itu. Nah itu aja sih guys, saya yang bikin berkesan, lucu. Saya surat panggilanmu sih kena bolos, gak seru. Surat panggilan gara-gara pecel bos. Ya ini unik sekali ya, gara-gara pecel sampai Iya. dapat surat panggilan dari orang tua. Nah ini tadi udah dari Kak Kia, sekarang Kak Galih sendiri pernah nggak sih masuk di tatipnya SMA Negeri 1 Ngantang? Kalau masuk tatip pasti pernah. Sering ya? Masuk aja mungkin, Kak. Masa Masuk aja. Seminggu 5 kali. Wah, Banyak ya ternyata ya. 5 kali ya, IPA kayak gitu ya. Wah. Tapi kalau dari teman-teman saya tuh kalau telat bareng. Soalnya kan sebelum berangkat tuh kumpul dulu di satu rumah teman ini, terus berangkat bareng. Kurang-kurang 5 menit itu berangkat ke sekolah. Jadi telat. Oh, gitu. Soalnya kalau kena bareng-bareng ya. Oh, berarti dukungnya ini mintanya bareng-bareng. Iya, biar solid gitu. Ya, solid. Solid. Nah, setelah kita ngobrol dari tadi nih, ternyata di SMA Negeri 1 Ngantang ada sekumpulan siswa yang bernama Smata Legend.
Nah, mungkin dari teman-teman udah nggak asing ya dengan istilah semata atau semata legend ini. Iya bener banget, apalagi kan eksistensi dari Semata ini udah dikenal banget nih sama masyarakat yang ada di SMA Negeri 1 Ngantang ini. Nah, tapi tuh rasanya kayaknya kita kurang kenal ya sama Semata ini. Ya, Mungkin nih dari kakak-kakak di sini, boleh dong jelasin Semata itu sebenarnya apa sih? Mungkin dari Kak Kia. Mungkin kalau saya semata dari dulu ya, semata legend itu mungkin kalau yang belum tahu, kalau semata legend itu namanya dulu bukan semata legend ya, tapi ada dua nama, yaitu semangat SDH atau semangat sukul dari angkatan mungkin 2018 2019 mungkin itu sudah ada namanya semangat SDH, itu dari perkumpulan anak-anak sendiri gitu. Mungkin kalau dulu kelas 3 aja itu acara meninggal dulu, terus ada penerusnya di 2019, penerusnya 2020 itu saya kelas 1 namanya tetap semangat SDH. Terus ada lagi ya, emang jadi kalau kelas 3 itu ada namanya semangat sehat, jadi kelas 2 nya itu semangat nomersi namanya, ada dua kayak gitu. Terus kita kita itu enggak ya bareng-bareng, mungkin kalau ada kelas meeting kita supporteran bareng, tapi kita berbeda tempat gitu, enggak jadi satu, semangat sehat sendiri, semangat nomersi sendiri. Terus kita ngakalin gimana bisanya bikin jadi satu gitu, kita pakai nama apa, kalau nama SCH nomersinya nanti iri-irian, pakai nama nomersi sebaliknya gitu, jadi gimana. Terus kita akalin pakai nama semata, soalnya kalau pakai nama semangat ya tadi semangatnya malah ada tiga ya, semangat SCH nomersi sama semangat legion, mungkin kayak gitu. Jadi kakak kelas dulu yang angkatan 2020 itu ngakalinya pakai nama semata, sama intinya artinya sama, semata itu semangat, semata tungantang ya. Untuk legion sendiri artinya pasukan, dari pasukan teman-teman itu. Kalau semata itu tujuannya dibuat mungkin ya kalau dulu ya, mungkin untuk menentukan teman-teman yang mungkin nggak ikut OSIS, nggak ikut organisasi yang di sekolahan, itu bikin kumpulan seperti itu. Jadi tidak resmi, ini bukan organisasi resmi ya, mungkin untuk teman-teman sendiri buat nyatuin, kayak ada kelas meeting kita supporteran bareng, kayak hari guru bikin acara bareng kayak gitu, bikin kayak gitulah acara-acara yang gak resmi dari sekolahan, mungkin gak dibuat resmi gitu. Saya sendiri mata itu seperti itu Kak. Kalau dari pandangannya Kak Bayu sendiri, Semata itu apa sih Kak? Kalau dari saya semata itu gabungan semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngantang jadi satu kalau buat acara, entah itu acara apa, tapi di luar organisasi sekolah. Kalau menurut saya itu. oh jadi semata itu adalah sebuah perkumpulan siswa maupun siswi di SMA Negeri 1 Ngantang yang tidak resmi, namun versi barunya nih dari semangat SCH dan semangat numersi. Iya. Nah, biasanya nih, semata kan identik dengan pelaksanaan Hari Guru kan, Kak? Iya, bener banget, Kak. Kan jadi itu Hari Guru itu kan sebuah bentuk perayaan dengan persembahan dan terima kasih buat guru-guru, khususnya tuh di SMA Negeri 1 Ngantang sendiri. Nah, pasti itu kan setiap event ya, Kak ya, itu perlu persiapan dan juga apa itu buat pelaksanaannya itu butuh waktu gitu. Nah, bener banget tuh. Biasanya tuh persiapannya untuk membuat event atau acara ini tuh berapa bulan sih? Atau berapa minggu? Ya, kan apalagi kayaknya ini merangkul banyak pihak gitu ya, Kak. Ya. Mungkin boleh dijelasin, Kak. Kalau ini cerita dulu ya, kita maju ceritanya itu dulu 2020 saya kelas 1 itu saya nggak tahu kalau kalau belum ada semata itu teman-teman dari kelas 3 ke kelas 3 itu mau bikin acara dari guru itu mungkin 2 minggu sebelumnya kita diajak kayak diskusi mau bikin apa, teman-teman ada ide, saya mungkin nggak terlalu ikut campur lah, saya cuma ikut-ikut saja dari kelas 1 itu mau bikin, katanya surpresin dari guru, kita bikin koreografi, fotonya Bapak Ali sama Bapak Sugi, soalnya beliau mau pensiun kan gitu, kalian gitu ngucapin pensiun sama ngucapin selamat dari guru, kita bikin itu. Jadi prepare-nya itu dulu 2 minggu,
terus kita eksekusi gambarnya itu kan dulu ada dua koreo dulu, koreo yang bendera sama koreo yang kertas. Kalau kita bikin yang kertas itu kan gampang, tinggal nata aja gitu kertasnya. Kalau yang koreo itu kan kita beli catnya dulu, kita kumpulin dulu teman-teman buat ngecat. Kalau itu dulu pengerjaannya cuma 3 hari. Singkat ya ternyata. Singkat, saya juga nggak tahu itu Iya. singkat banget gitu. Desain itu Iya. singkat loh kak. Teman-teman gitu kerjanya juga ngoyo gitu, kalau singkat-singkat ngoyo ya. Itu 3 hari, terus hariannya kita dari Senin kalau nggak salah itu, kita minggunya malam ke sini, kita nata di sini, terus kita paginya kembali, kita pulang, paginya kembali ke sekolah lagi, kita tata lagi kayak pelajaran biasanya kan, dulu kayak pelajaran biasanya kita panggil. Jadi seluruh siswa semangat itu kumpul di lapangan gitu, kita kumpul terus kita bikin acara seperti itu. Guru kalau dulu ya, guru nggak ada yang tahu, mungkin ada yang salah satu aja itu. Surprise bener Ya, surprise. surprise kalau dulu. Terus dulu itu kalau prepare-nya itu dadak, kalau saya ingin dadak ya. Soalnya cuma 3 hari bikinnya. Singkat itu. Iya, terlalu singkat itu. Saya itu juga kaget, soalnya saya di acara apa kayak gimana. Terus gitu. Ya kalau mungkin dulu itu tujuannya bikin ada apa ya? Bikin surprise guru, ucapan terima kasih kepada Bapak Ali sama Pak Basuki, sama nunjukin kalau SMA Kantang ini bisa gitu, punya kemampuan, punya kreativitas kayak gini gitu. Itu kalau tahun ke selanjutnya 2021 itu saya kelas 2 itu bingung itu bikin apa, pokoknya mana ya, masih nyambung sama kemarin gitu. Dari guru kita sama bikin koreo, tapi bedanya ini koreonya yang dulu kan ini tidur gini, kita bikin tegak kayak bendera gitu ya, tegak kita bikin gitu. Kalau itu saya kurang tahu juga, prepare-nya berapa bulan, mungkin 1 bulan sebelumnya, soalnya kita lihat yang kemarin itu terlalu mendadak gitu ya. 3 hari. 3 hari soalnya. 3 hari. Jadi itu kalau nggak salah sekitar 1 minggu 2 minggu lah itu bikinnya. Prepare-nya kita kumpulin dayanya. Kalau itu sih agak lumayan matang lah, agak lumayan matang, soalnya kan prepare-nya lama, bikinnya sekitar berapa ya? 2 mingguan. 2 mingguan. 2 mingguan kalau angkatan yang itu. 2 mingguan kita sukses acaranya. Terus tahun selanjutnya itu saya kelas 3, kemarin koreo saya bikin koreo itu bermainnya agak matang lagi, itu 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih kita, bulanan mungkin, kita pikir-pikir dulu gimana mau bikin apa, tapi belum nemu itu, belum nemu. Saya diskusi sama kakak kelas yang dulu, jadi kakak kelas itu tetap ikut campur itu, meskipun sudah lulus tapi tetap ikut campur untuk urusan itu. Jadi kalau ada apa-apa itu ke kakak kelas. Nah, dulu iya tetap bantu. Soalnya kalau nggak bantu mungkin kesulitan, dari sendiri kesulitan. Jadi saya dibantu untuk saya kayak gini, kita eksekusi kayak gini, dananya segini, biasanya bikin ini gitu. Itu saya bikinnya sekitar sama 2 mingguan untuk eksekusi gambarnya itu. Eksekusi gambarnya sekitar segitu. Soalnya kalau di saya sendiri kan banyak koreonya, nggak cuma satu besar gitu, enggak. Jadi ada berapa ya, kalau salah 4 koreo jadi satu gitu. Kalau saya sendiri itu. Untuk selanjutnya mungkin Kak Alif. Kak Talib ini kemarin gak kalah meriah ini. Iya, meriah sekali kemarin. Iya, meriah sekali ini Terima kemarin. kasih, terima kasih. Tapi kan juga dibantu sama teman-teman, Iya. jadi bisa meriah gitulah. Tapi kalau buat persiapan itu sudah jauh-jauh hari, bahkan 3 bulan lebih sebelum itu sudah kayak anak-anak keluar-keluar, ayo rek nggak yopo. Tapi ya 2 bulan itu ya belum, 2 bulan awal itu belum matang, cuman ngajak-ngajak aja, siapa tahu punya pikiran nanti dikumpulin. Terus 2 bulan sebelum hari H itu baru kumpul jadi satu, akhirnya masukan terus akhirnya kumpul akhirnya jadi mau buat yang besar full sama yang sekolahan itu. Akhirnya ke kumpul ke kafe yang ada di sana, ditemani sama Bang Gia, sama dibantu juga sama Bang Gia. Terus akhirnya jadi itu yang spek 4. Nemu gambarannya Ya, lah. nemu gambaran mentahan. Mentahnya itu 1 bulan ya. 1 bulan Ya, mentahnya. mentahan.
belum Belum lainnya. belum isinya, belum Oh, berarti masih kosong. Masih gitu. kosong, ya, masih nemu idenya. putih-putih. Nanti gambar gini belum ada isinya apa, gambarnya Ya, maknanya masih apa. bingung mau gambar apa, bingung. Terus akhirnya ketemu itu. Wah, ternyata di balik meriahnya acara ini juga ada kerjasama dan kerja keras juga dari kakak-kakak ini. Iya, mungkin teman-teman kita bisa beri aplaus buat kakak-kakaknya ini. Tepuk tangan dulu dong. Nah, biasanya nih teman-teman, setiap tahun kan juga buat bendera yang besar-besar banget gitu kan ya. Dan pasti juga ada ikon yang berbeda. Nah, itu pasti juga ada makna atau arti tersendiri. Ya, misalnya tuh Kak, kan ada yang pertama itu ada gambarnya eh, Bapak dua, terus ada bangunannya SMA Negeri ya. Ya. Terus selanjutnya ada gambar pahlawan. Habis itu ada logonya semangat. Terus yang terakhir ke Kak Galip tahun kemarin itu ya benar tahun kemarin itu ada Bapak Ki Hajar Dewantara yang memeluk logonya SMA Negeri 1 Ngatang. Mungkin ada nih kenapa sih kok milih logo itu dan juga makna-maknanya di balik itu? Kalau untuk Koreo itu sendiri mungkin saya kurang paham ya, mungkin saya cuma tahu aja ya. Untuk yang paling paham untuk kakak kelas yang bikin, untuk kakak kelas yang saya kelas 1 itu angkatan 2020. Ini kalau kakak kelasnya melihat, mohon maaf kalau ada salah. Ini saya menyampaikannya setahu saya aja ya, ini setahu saya aja. Kalau tahun 2020 itu gambarnya kan Bapak Ali yang sudah pensiun sama Bapak Basuki, kalau salah itu pesannya mengucapkan dari guru karena beliau guru, sama mengucapkan terima kasih soalnya beliau mau pensiun. Itu kalau backgroundnya itu ya kan tambahan aja untuk logo semangat itu untuk tahun ke selanjutnya udah satu. Untuk kakak-kakak, untuk Mas Bukir mungkin yang paling tahu, saya kurang tahu soalnya. Itu yang membantu desainnya itu sama Kak Osi, mungkin tahu teman-teman. Kak Osi itu yang angkatan 2020 itu juga membantu desainnya. Saya kurang paham juga itu, saya cukup tahu aja ya. Mungkin ucapannya itu selamat. Iya, ya boleh komen ya nanti kan. Ya, nanti sama boleh komen saya Kak. tahu aja ini. Itu kan gambarnya pahlawan-pahlawan. Itu kan ucapan selamat dari guru. Kita gambar pahlawan-pahlawan pendidikan, pahlawan-pahlawan tentang guru lah soalnya itu. Kalau tahun 2021 itu yang saya tahu. Untuk di tahun 2022 itu angkatan saya itu saya bikin mau membedah logo semangat. Jadi logo semangat kan banyak itu, ada ikonnya, ada gunung, ada laut, bendungan terus. Iya, ada bendungan, ada toga. Ya, kita bedah logo itu. Jadi kita itu kehabisan ide kayaknya gitu. Kayak saya kehabisan ide sama teman-teman bikin apa gitu. Pahlawan udah pernah, guru-guru udah pernah, jadi kita bedah logo aja. Itu logonya kita pisahin gunung sendiri, itu dananya kita bikin kayak laut gitu, kayak gitu. Terus kita toganya bikin kayak dicakar sama burung gitu. Terus kita tambahin perahu gimana biar apa ya, kayak murid sama guru itu mengarungi danau ya, mengarungi danau itu, sama bawa ucapan selamat dari guru. Intinya kayak gimana ya, guru sama murid itu satu-satu sama mengasih jalan lah, gurunya mengasih jalan untuk kedepannya untuk murid-murid semua. Itu maknanya di guru saya kok ya 2022 di angkatan saya. Untuk guru selanjutnya Mas Galip mungkin. Kalau koreo di angkatan saya itu teman-teman kan kebingungan mau bikin apa, kayak terus akhirnya jadi kepikiran harus buat pembeda gitu ya, biar beda dari tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya anak-anak ngumpul kebetulan kepikiran kalau yang full banget sampai nutup semua sisi lapangan kan kayak, kalau belum tahu saya, karena kan saya Iya. di sini pas tahun bahula. Iya. Berarti ya akhirnya itu cuman kepikiran full aja satu sisi lapangan itu, terus akhirnya ya itu bikin 4 flag. Tapi sebenarnya
bukan 4 flag, sebenarnya cuma satu flag ini, terus akhirnya rembukan dibantu sama Bang Gia ketemu black flag. Ya logonya Black Flag, kalau ada yang tahu logonya Black Flag itu kayak gini yang di depan itu. Iya, ya itu kan logonya itu tulisan Black Flag, blacknya di atas, flagnya di bawah, sama kotak-kotak 4, aduh kotak-kotak 4 putih ya, Putih itu hitam. itu sudah nemu itu tapi belum ada Gambarannya. ya, Masih masih kosong. kosong. Terus Mas Gali ini Pikir pusing, nggak pati pusing aja. terus akhirnya kepikiran, terus akhirnya ketemu, akhirnya buat memorial, buat yang belum tahu kalau semangat itu pernah ada sebelumnya itu jadi tahu, oh semangat ini pernah bikin acara kayak gini loh dari anak-anak semata. Jadi yang belum tahu gambarannya itu sekilas kayak gini lah gitu. Terus kalau buat logo yang Ki Hajar Meluk itu kayak maksud arti dari teman-teman itu kayak saling-saling merangkul gitu. Oh ya teman-teman, fun fact nih, ternyata Kak Kia ini dulu pernah ikut double track. Oke, boleh Kak. Double track-nya dulu yang diikuti apa Kak? Double track saya sih multimedia atau bisa dibilang desain grafis. Soalnya saya suka nggak suka banget tapi suka sama desain grafis multimedia, karena saya pikir-pikir itu saya di SMA terus pengen kerja kan ya angel, jadi gak duwe iklan sertifikat awal iso opo ngono katakan. Terus saya pilih multimedia biar saya kedepannya bisa mungkin melamar pekerjaan yang di bidangnya multimedia gitu. Nah, gitu saya punya dasarnya lah kayak gitu. Itu sendiri. Pak Bagas Oh Pak iya. aja. Nanti kita hubungin Pak Pak Baga ya Bagas teman-teman. komen ya Pak ya. Iya, wajib komen Pak Baga. Iya Pak. Oke. Itu aja sih. Wah, ternyata gitu ya. Iya. Makanya pas waktu itu pas kita lihat video behind the scene-nya, Iya. ada Kak Kia ini lagi Ngedesain flag ya Kak ya? iya, secara digital. Iya. Tapi kalau biasanya tuh Kak, kalau ngedesain flag sendiri tuh prosesnya gimana sih? Atau kita tuh perlu ya ngedesain digital dulu, langsung habis itu langsung ke manual, atau langsung kita eksekusi aja di kainnya? Mungkin boleh Kak dijelasin. Kalau itu kita bicara dulu lagi, itu dulu kan yang pertama koreanya kan fotonya Pak Ali sama Pak Bibi, itu kan nggak bisa kita gambar itu mirip sekali kan nggak bisa. Jadi kita ambil fotonya orangnya itu, kalau nggak salah saya ingat itu kesulitan ambil foto, jadi nggak punya foto orangnya, kita cari di Facebook. Fotonya kita cari di Facebook aja. Iya, soalnya nggak tahu foto, mungkin orangnya takut sama kamera, nggak tahu ya. Itu kayak gitu, jadi kita cari foto, kita edit lagi. Itu bukan saya sih, untuk editornya dulu desainnya itu Mas Osi Adita itu tahu aja itu kalau itu. Jadi kita kalau ke tahun selanjutnya kita bikinnya sketsa dulu, ini kayak gini, kita urek-urek dulu di buku kayak gini, terus kita digitalin. Kita mungkin kalau ada yang bisa diambil dari Google, mungkin gambarnya kita ambil, kita tambahin gitu. Kalau yang di angkatan saya juga sama, mungkin saya urek-urek dulu, kita eksekusi di digital, terus kita print, kita cetak, kita skala ya, terus kita eksekusi di kainnya. Itu sih kalau cara bikinnya. Jadi pertama-tama kita harus sketsa dulu ya Kak ya, Iya, habis itu secara manual. iya benar, terus langsung digital dan dieksekusi di kainnya. Nah, setiap kakak-kakak ini buat event atau acara penting kan biasanya ada susunan acaranya tuh. Itu juga pasti ada kendalanya. Atau yang kurang tepat gitu Kak. Ya, Iya. mungkin boleh Kak diceritain sedikit kendalanya tuh kira-kira di event Hari Guru sendiri apa sih Kak? Dari Kak Kia dulu deh. Kalau saya di acara hariannya itu yang saya Saya tahu di angkatan saya aja ya. Iya, Saya iya. yang dulunya nggak tahu ya. ya. Itu kendala. Itu Itu kan saya nggak koreo aja, aja. nggak koreo full kita bikin koreo kan nggak. Iya. Kita ada apa? Ada pertunjukannya silat, ada gamelan, ada kayak gitu kan, ada ekskulnya Itu gitu. merangkul banyak. Iya, soalnya kan kan kalau saya saya pikir pikir kalau kalau saya bikin ini aja itu kurang.
Soalnya kan dulu cuma guru aja. Jadi saya pikir-pikir lagi sama teman-teman, biar ditambahi sampai ekskul. Jadi ono pencain istilahnya, ada gamelannya. Sampai itu kalau kendalanya sih itu sama biayanya itu kurang sesuai gitu. Jadi kan pikiran saya kan itu di guru saya itu bawahnya berjalan sama orangnya bahwa ini di dalam bukunya ada bahwa tulisan selamat dari guru itu gagal. Yang tulisan selamat dari gurunya nggak kelihatan kalau di area itu. Kalau kendala mungkin sebelumnya itu kurang tahu. Ada di kelas saya kurang tahu mau bikin apa, urunan sampai ini kayak bikin apa. Ya, itu kayak ya biasanya gitu sih. Iya, soalnya kurang tahunya itu teman-teman itu. Jadi saya ngasih tahu dulu terus saya jelasin. Tapi ini keren banget loh. Kemarin saya lihat di YouTube ada kayaknya ya. Iya. Oke, kan tadi udah dari kendalanya dari angkatannya Kak Kia ya. Sekarang kalau dari angkatannya Kak Galip sendiri, kendala dari event Hari Guru kemarin apa Kak? Kalau kendala di tahun saya dan teman-teman itu malam sebelum hari H, jadi waktu prepare masang-masang di sekolah itu talinya kurang, jadi harus cari-cari lah. Itu padahal sudah malam jam 11. Akhirnya tanya-tanya nggak ada yang buka, terus akhirnya saya pulang ke Kasembun cuman PP ambil tampar buat nali ke atas itu, soalnya kan butuhnya juga banyak, juga panjang, sama kalau yang nggak besar itu jadi susah buat nalinya. Terus kalau pas hari H itu kendalanya nggak sinkron antara narik flag pertama sama pembacaan puisinya, jadi anak-anak itu masih bingung pas nariknya itu pas apa gitu, masih bingung. Terus kalau kendala lagi itu waktu tahun yang ini ada flare. Nah, waktu flare itu kendalanya banyak, jadi ada yang kuat, ada yang ya sampai pingsan. Itu akhirnya yaitu kendala utama pas hari H itu. Tapi ini kakak-kakaknya ini sangat effort banget ya buat Hari Guru ini ya Kak ya. Iya. Oke, kan tadi kita udah ngobrolin tentang persiapan pelaksanaan event atau acara. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, event Hari Guru sendiri dapat respon baik dari guru dan juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Matang. Nah, kalau dari kesan dan kesannya Kak Kia dan juga Kak Galip sendiri nih setelah terlaksananya event sendiri gimana nih Kak? Mungkin ada rasa-rasa puas, Iya. bangga. Kalau saya sih seneng bangga gitu. Soalnya kan kalau kita kan SMA, soalnya di rata-rata kayak Malang itu rata-rata SMK ya, kayak gitu SMK. Kalau ini SMA jadi kayak meskipun SMA kita punya kayak gini gitu, kita bisa gitu, kayak gini itu seneng. Setelah terlaksana kita seneng, kita kayak istilahnya yoyoan gitu, yoyoannya kayak semangat gitu. Iya, berarti hari ini satu hari penting. Ya, satu hari penting bagi teman-teman kayak gitu, juga kita nunjukin kalau kita itu bisa gitu. Soalnya kan Semata Legion sendiri kan kebanyakan dari teman-temannya mungkin kalau dilihat sekilas itu kayak teman-teman non akademis gitu, yang bisanya non akademis. Kayak saya sendiri itu akademisnya kurang gitu. Mungkin dengan saya bikin kayak gitu teman-teman bisa ditiruin, kayak kalau bikin kayak gitu mungkin guru bisa nolong nilai lah. Nolong nilai ya. Untuk teman-teman yang penerus Semata Legion selanjutnya mungkin diteruskan untuk bikin karya-karya baru, ya gimana ya, kalau nggak bisa akademis, non akademis lah gitu. Oke. Ini tadi udah dari kesannya Kak Kia. Kalau dari kesannya Kak Galip sendiri apa Kak? Kalau kesan saya sendiri itu lega, karena udah bikin lama-lama, terus akhirnya pas hari H sesuai ekspektasi, meskipun juga nggak lancar-lancar banget, seenggaknya bisa berjalan lancar, terus banyak yang meriah, terus dari anak-anak sama guru juga sama-sama suka, jadi kayak puas lah. Jadi kayak bebannya terangkat gitu ya Kak ya. Iya. Bebannya terangkat. Nah, jadi di Semata ini juga ada rasa kekeluargaan dan pertemanan yang kuat banget loh. Ya, rasa solidaritasnya kayaknya juga top banget gitu ya Kak ya. Iya. Oke, tapi kembali lagi nih, kan kita itu seorang murid ya,
pasti tugas utama kita tuh belajar. Nah, kan kakak-kakak ini udah ngelewatin 3 tahun di SMA. Kira-kira nih, kakak-kakak boleh dong bagi-bagi tips dan triknya buat menyeimbangkan antara belajar, terus bermain, terus abis itu kegiatan-kegiatan di luar sekolah buat adik-adiknya yang ada di rumah nih, Kak. Mungkin Mas Galuh soalnya ini mau lulus ini. Senyum ini. Iya, mau lulus ini soalnya pengalamannya sudah ingat ini. Kalau saya itu nanti mengulik-ngulik lagi ini. Kalau tips nggak ada ya, bukan nggak ada, belum nemu. Belum nemu, Kak. Cuman kalau saya sendiri tuh, kalau buat misah antara tugas sama bermain itu nggak bisa. Jelas dulu mainnya daripada tugasnya. Oh, biasanya dulukan tugas, ini dulukan mainnya. udah mainnya. Jadi itu keduluan main daripada tugas. Tapi kalau alhamdulillah lah teman-teman saya itu agak pengertian, ya agak kurang didik. Agak. Jadi bisa bagilah antara main sama belajarnya. Jadi kalau anak-anak tuh biasanya gini, kalau ada tugas kan banyak numpuk, padahal habis main terus numpuk. Terus akhirnya ke rumah anak satu ini, biasanya ke rumahnya Ahim, ngerjakan tugas di situ, tapi sambil jagongan, tapi ngerjakan bareng-bareng gitu. Iya. Tapi tetap contekan. Intinya tetap kan. Terbongkar Anda di sini. Oke, ini tadi udah dari tipsnya apa ini tadi? Tips. Dari Kak Galip ya. Sekarang dari Kak Kia sendiri gimana, Kak? Kalau saya nggak punya tips ya. Soalnya untuk tips rajin belajar, saya bilang kayak Mas Galip, dibilang guru-guru ini hoak askia gitu. Jadi saya kalau belajar itu gimana ya? Kalau belum mepet saya nggak belajar gitu. Kalau saya gitu. Tapi jangan ditiru ya, untuk teman-teman ya, jangan ditiru seperti itu. Kalau saya sendiri itu mempunyai semangat belajar. Kalau teman-teman saya itu kebanyakan sudah mengerjakan. Jadi kalau teman-teman saya belum mengerjakan, saya tenang aja kok. Saya kayak gitu. Jadi kalau teman saya sudah ada yang mengerjakan, saya bingung sendiri. Jadi udah banyak gitu, kurang anak 3 misalnya, teman-teman sudah mengerjakan, saya bingung sendiri. Saya mengerjakan. Kalau semua belum ya nyantai aja lah. Soalnya kalau ada hukuman, mungkin kalau belum mengerjakan belum ada yang mengumpulkan, dihukum. Jadi dihukumnya bareng-bareng kan. Ya. Daripada saya nggak mengerjakan, teman-teman sudah, saya dihukum sendiri kan nggak enak. Iya. Lebih baik dihukum bareng daripada dihukum dewi. Enggak, jangan ditiru ya kayak gitu. Tetap semangat belajar sawis gitu aja. Ya berarti ini tergantung solidaritas ini, Kak. Iya. Ya mungkin Oke. gantungan itu sih. Nah, jadi dari obrolan-obrolan kita tadi nih, kita tahu ya Kak bahwa Iya. di SMA Negeri 1 Ngantang ini ada perkumpulan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Ngantang yang bernama Smata Legend. Nah, di Smata Legend itu sendiri tidak hanya hubungan pertemanannya saja, tapi ada rasa kekeluargaan yang baru nih. Ya, Smata sendiri juga tempat di mana kita bisa mengekspresikan diri kita dan juga bertemu teman-teman yang mempunyai rasa solidaritas dan juga kepedulian yang tinggi. Nah, Kak, masa SMA sendiri itu biasanya punya kesan fase yang menyeramkan ya? Iya nih, karena kan biasanya takut sama teman baru, lingkungan baru, ataupun karena di masa-masa ini adalah fase terakhir kita melangkah kehidupan yang sebenarnya. Ya, namun tuh teman-teman, jadi ini tuh tergantung sama gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan waktu di SMA biar dengan sebaik mungkin agar kita punya cerita yang indah di masa depan. Iya nih, betul banget. Nah, dari Kak Kia dan Kak Galip ini, mungkin ada pesan atau kesan dan harapan nih yang ingin disampaikan untuk SMA Negeri 1 Ngantang, Smata Legend, untuk teman-teman yang di rumah, Atau buat orang terkasih di hatinya kakak-kakak ini. Gimana nih, Kak? Mungkin boleh dong disampaikan. Kak Galip. Mumpung di sini, Kak. Gimana, Kak? Kalau untuk teman-teman, semoga sukses selalu, sehat selalu, terus semoga sukses buat kedepannya. Dan untuk teman-teman Smata, semoga kedepannya lebih kompak, Lebih giat lagi. Kalau kumpul-kumpul jangan sendiri-sendiri lah, lebih nyatu aja. Untuk
kekasih salah. Buat orangnya nanti nggak ada kak. Buat kekasihnya mungkin. Ya buat itu Itu siapa? Buat itu. sehat selalu. Ya gitu deh. Ya, ya. PC aja. Oke, kalau dari Kak Kia gimana Kak? Kalau saya untuk teman-teman SMA Satu Ngantang, tetap semangat belajar, semangat, Semangat. tetap semangat, sukses selalu, jangan bermalas-malasan ya. Ingat, Pak Sen dulu keren loh. Enggak. untuk teman-teman Semata Legion, untuk generasi penerus, jangan gimana, jangan mencar-mencar lah, jadi satu. Teruskan Semata Legion untuk generasi-generasi baru, ciptakan karya-karya baru. Untuk Semata Legion itu aja sih, solid selalu teman-teman. Jadi kelas, jangan mudah putus asa. Wah, itu teman ya. Kalau ada apa-apa bisa minta tolong ke alumni, mungkin juga bisa bantu untuk Semata Legion itu aja sih. Kalau orang terkasihnya nggak ada Kak? Orang terkasihnya nggak ada Kak? Untuk orang-orang terkasih. Terima kasih sudah mengisi waktu-waktu luang di SMA, mengisi hati-hati kosong di SMA. Untuk kata-katanya, kalau sudah mau alaf, kecil aja ya. Udah, itu aja. Oke. Baik, terima kasih untuk bintang tamu kita kali ini yang keren-keren banget nih. Dan udah mau sharing-sharing tentang pengalaman serunya semasa di SMA ini. Bener, kita beri aplaus dulu buat bintang tamu kita kali ini. Oke semua, sekian dulu nih obrolan kita kali ini. Dan juga terima kasih buat Kak Kia dan juga Kak Galib. Kalau kata orang, masa SMA itu dikenal dengan hal-hal yang seru yang banyak ya. Tapi dibalik itu semua tentu ada kesan yang berharga. Terima kasih buat Kak Kia dan juga Kak Galib. Sukses selalu buat kedepannya. Terima kasih. Nantikan episode podcast selanjutnya di Desmond Desmond Podcast Semangat One. Jangan lupa subscribe. Tekan lonceng ya teman-teman.